يتبعون سنة إن الله يشفينا ظاهر باطن يجعل مودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند توبة يا الله يا رب نقول شعبان رسول الفرع إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala kamaliyatun. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kita, amin. Jadi kamaliyatun itu adalah kesempurnaan. Artinya penutup dari kitab. Biasanya kan ada al-khatam, penutup. Di sini dengan adabnya Al-Habib Umar mengatakan kamaliyat, kesempurnaan. Karena penutup itu penyempurna. Penutup para nabi berarti penyempurnanya para Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah Muhammad. Kalau kita membaca kitab itu penutup, berarti kita berbicara tentang penutup para nabi dan rasul, sempurna. Dalam bahasa Arabnya itu kamaliyat, kesempurnaan. Jarang kita dapatin di berbagai macam kitab itu ucapan kamaliyat, jarang. Dan kita diajarkan oleh Al-Habib Umar seperti ini dengan pengajaran adab yang sangat tinggi, dengan bahasa yang indah. Ketika kita mempelajari bahasa Arab dengan disertai nahwu, shorof, balaghah, mantiq, ma'ani, badi' dan bayannya, dengan cermatnya kita bakal mengerti tentang makna kamaliyat. Indah sekali. Idzan tabahna min hadhil asasiyati, ketika kita tersadarkan diri dengan dasar-dasar pendidikan seperti ini. Kita masih berbicara tentang pendidikan. Wal wajibat, dan kewajiban allati ta'ti ba'da dzalika, setelah kita berbicara tentang pondasi dasar pendidikan, itu kamaliyatun fil tarbiyah, ada kesempurnaan dalam tarbiyah, dalam sebuah pendidikan. Ini orang yang menganggap remeh pendidikan keluarga, maka keluarganya rusak. Karena orang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, orang mengenal akhirat dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Gitu. Dalam sabda Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi dengan ilmu. Kalau ilmu salah pendidikan, ini yang sekarang. Ilmu itu banyak salah pendidikan. Di mana anak kita diajarkan bukan oleh ibunya, tetapi diajarkan oleh pembantu contohnya. Pembantu dalam bahasa indahnya, dalam bahasa bagusnya apa? Pembantu. Asisten. Ada ART? Oh, bukan. Asisten rumah tangga. ART ya. Ya, bahasa indahnya. Jangan biarkan anak-anak kita diajarkan oleh asisten rumah tangga. Istri kita yang ngajar. Makanya cari istri yang solehah. Solehah itu artinya terdidik. Bukan artinya solehah rajin zikir atau sholatnya kuat. Enggak. Yang disebut dengan solehah, dia mengenal syariatul Islam dan dia mengamalkannya. Itu namanya solehah. Dia memahami syariatul Islam dan mengamalkannya, namanya solehah. Itu. Jangan sampai salah-salah milih itu buat istri. Dari awal kita mengkaji tentang kitab ini sampai berikutnya, kalau udah salah fatal berikutnya. Anak
bakal diajarkan bukan dengan ibunya. Akhirnya anak diajarkan dengan orang lain. Itu salah. Padahal dalam sabda Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Ada dalam satu bacaan, al-ummu madrasatul aula. Ibu itu adalah madrasah yang paling utama. Ula artinya pertama, kalau aula yang paling utama. Diajarkan tuh anak dari mulai 1, 2, 3, 4 tahun oleh ibunya sendiri. Tapi kalau ibunya kerja, bagaimana mau mengajarkan anak? Ini dia, banyak nih kesalahan-kesalahan dalam rumah tangga. Ya, bagaimana kesalahan-kesalahan dalam rumah tangga. Apalagi itu istri, Masya Allah, karirnya tinggi dan meningkat. Akhirnya tuh anak diajarkan oleh orang lain. Tidak tahu kualitas orang lain dalam mengajarkan. Orang tua yang mengajarkan kepada anaknya lebih istimewa daripada orang yang lain yang langsung mengajarkan kepada anaknya sendiri. Jadi, biarkan anak-anak kita yang ajarkan. Pertama, al-hudurul mubakkirul lil madrasah. Ini penyempurnaan. Hadir berpagi-pagi untuk ke sekolah. Ini kalau misalnya ada anak kita, jangan anak kita ada. Kalau ada anak-anak, udah mulai sekolah males-malesan, khawatir deh. Khawatir dah, udah khawatir. Mau jadi ulama, nggak bisa jadi ulama. Mau jadi orang besar, nggak jadi orang besar. Karena keulamaan dan orang besar itu terdidik dari kecil. Ya, jadi masa kecil itu harus dibangun. Sedini mungkin bangun untuk sholat subuh berjamaah, bangun untuk ke madrasah. Jangan kalau misalnya giliran ngaji atau ke madrasah males, ntar aja dulu dah 5 menit dulu, ntar aja dulu 10 menit dulu, ntar aja dulu setengah jam. Ini tanda susah dididik. Ya, ini cermati untuk anak keturunan kita atau ponakan-ponakan atau mungkin orang lain. Karena orang besar terlihat dari masa kecilnya. Orang besar terlihat dari masa kecilnya. Wal huduru at-tabur. Tuh salah baca. Wal maji'u li huduri tabur. Datang untuk baris berbaris kalau sekarang kita. Artinya baris berbaris kan sebelum masuk kelas berbaris dulu. Dalam berbaris itu kalau di negara Islam itu ada yang membaca Al-Qur'an, ada yang membaca hadis Rasulullah. Kemudian ada yang membaca qasidah kalau di negara-negara Islam. Seperti di Tarim Hadramaut. Kalau kita kan di Indonesia main masuk-masuk aja begitu. Masuk sekolah main masuk aja begitu. Masuk pesantren masuk aja begitu. Padahal sebelum masuk itu ada didikan yang paling istimewa. Misalnya jam 7 masuk kelas, setengah 7 itu udah antri masuk kelas anak-anak. Hafalan Quran. Kemudian hadis Rasulullah, kemudian qasidah. Setelah itu baru masuk. Ucapan-ucapan as-salafus saleh. Misalnya setelah membaca Al-Quran hafalan, setelah membaca hadis hafalan, kemudian membaca kalam-kalam atau perkataan mereka para aulia, para ulama-ulama saleh. Ini otomatis nanti berkembang dia mempunyai banyak hafalan. Ya, berkembang dia anak-anak mempunyai banyak hafalan. Malu kita hafalan kita sedikit. La Quran wala hadis, wala pendapat ulama. Udah gitu kita berbicara tentang agama lagi. Ini yang salah. Hafalan enggak bisa, Al-Quran enggak bisa, hadis enggak bisa. Ucapan ulama tidak bisa. Dia berbicara tentang agama. Enggak boleh. Biarkan yang berbicara tentang agama adalah ulama-ulama saleh. Gitu. Seperti permasalahan sekarang ini. Perbedaan waktu, perbedaan Idul Adha antara Indonesia dengan Saudi. Ya. Padahal kan Arafahnya kemarin, berarti sekarang harus Idul Adha dong. Yang berbicara biarkan ulama, bukan orang-orang yang ada di pinggiran jalan. Bukan orang-orang yang ada di dalam masjid. Yang di dalam masjid tanya ulama, bukan komentar dari orang-orang yang ada di dalam masjid. Bertanyalah kalian, bertanyalah mereka, umat-umat Islam kepada ulamanya, kepada gurunya, guru yang mumpuni, gitu.
akan terdapat jawaban yang sempurna. Saya mau ikut Saudi aja. Misal, ada orang puasa. Misal, ada orang puasa. Saya mau baca terus ini, tapi terkadang gemes juga berbagai macam keadaan masyarakat yang ada. Gemes. Sekarang kita di Indonesia Arafah. Arafah kan? Di Saudi Idul Adha. Kemarin kita puasa apa? Taruh. Ada orang pokoknya ngotot kemarin adalah Arafah. Oke, ngototnya kemarin adalah Arafah. Saya mau ngikutin Saudi. Oke. Sekarang lebaran enggak? Enggak, lebarannya Senin. Bagaimana ceritanya? Katanya dia Arafahnya adalah kemarin. Kemarin hari apa? Hari Sabtu. Berarti kan setelah Arafah hari apa? Hari Idul Adha. Kenapa hari Senin Idul Adha? Tidak ada tanggal 10 dua kali dalam satu bulan. Paham nggak nih jamaah? Ini saya mau berbicara nggak banyak tentang dalil. Habisan orang mau main ikut tapi tanpa dasar keilmuan. Mau ngikut-ngikut tanpa dasar keilmuan. Pokoknya Saudi. Oke, nggak ada masalah. Kemarin puasa apa? Pokoknya kemarin Arafah. Iya, Arafah. Sekarang Idul Adha. Ente sholat Idul Adha-nya kapan? Besok Senin. Lucu saja. Lucu ke jemaah? Apakah ada bilangan 10 dalam satu bulan ada 2 kali? Titik, udah. Ya, ini masyarakat setiap tahun seperti itu modelnya. Harusnya mereka berbicara kepada ulama, bukan sekali-kali berbicara kepada orang-orang yang ada di pinggir sana dan pinggir sini. Kalau yang ada di pinggir sana dan sini semuanya ulama, la ba'sa bih, enggak ada masalah. Pembahasan adalah ilmu. Yang kalau misalnya pembahasan bukan dengan ulama, itu pembahasan gunjingan pada akhirnya. Dia merusak agamanya dia sendiri. Wal istifadu an sima'il ayati wal ahadits. Anak-anak itu mengambil manfaat untuk mendengarkan ayat dan hadis sebelum masuk kelas. Ini di dunia Islam seperti itu. Ya, di negara-negara Islam seperti itu. Sebelum masuk kelas, mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an, kemudian membaca hadis Rasulullah, kemudian membaca kalam-kalam mereka para ulama. Dari TK. Berarti kalau TK aja, kalau sekali masuk 6 hari udah 6 ayat. Kalau 12 hari, 12 ayat. Kalau misalnya sebulan ada 27 hari, berarti 27 ayat. Kalau setahun, itu baru TK. Belum nanti SD, SMP. Hafal Quran. Walaupun dalam satu harinya cuma sekedar 1 ayat. Paham nggak jemaah? Seharinya 1 ayat, atau satu harinya 1 hadis baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 1 ucapan mereka para ulama. Mempunyai kekuatan besar tentang keilmuan. Makanya mumpung masa-masa kecil, didik anak dengan benarnya. Banyakin baca Quran, bukan banyakin nyanyi. Banyakin baca Quran, bukan banyakin nyanyi. Andaikan nyanyi, miring-miringin dikit dengan sholawat. Miring-miringin dikit dengan sholawat. Gitu. Wal musyarakatu fit taqdimi. Dan bekerja sama untuk bagaimana caranya anak untuk maju. Biarkan anak sedari kecil udah biasa, udah tampil. Kan tampilnya di kelas. Tampilnya di kelas, biarkan. Jangan kalau misalnya kita udah punya anak, udah S1 masih malu aja. Disuruh ceramah, malu. Disuruh sambutan, malu. Disuruh jadi imam, malu. Padahal dia punya ilmu. Ingat, ada satu keilmuan yang perlu untuk diungkapkan kepada anak. Ilmu tentang keberanian. Karena memang belum tentu orang alim bisa ceramah, belum tentu. Orang yang ahli kitab belum tentu disuruh ceramah hebat, belum tentu. Dia ahli tentang kitab. Berbagai macam kitab dia bahas, tapi kalau untuk ceramah belum tentu bisa. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Biasakan anak kita biar untuk memahami seluruh keilmuan yang ada. Dari kecil, ya dari kecil. Makanya jangan sampai salah nyari sekolah. Gitu. Nyari sekolah di sekolah kafir,
dengan alasan berkualitas. Tidak ada kualitasnya. Sebagaimana ada orang mengatakan zaman-zaman kemarin yang penting pemimpin itu adil walaupun kafir. Tidak pernah ada dalam syariatul Islam mengatakan seperti itu. Yang penting pemimpin adil walaupun kafir. Kafirnya aja itu tidak memasuki kategori atau kriteria bahwa dia adalah seorang imam amanah, seorang yang benar. Tidak ada. Kalau dengan kafirnya dia. Ini nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu hati-hati ucapan-ucapan yang model seperti itu. Merusak sendi-sendi Islam. Fainal aba wal umma yafrahani idza syarakal ibnu awil bintu fit tabur. Karena bapak dan ibu bergembira ketika putra dan putri itu masuk kelas dalam barisan. Biarkan anak-anak kita secara tertib. Itu diajarkan tertib. Nanti ketika dewasanya tertib dia, udah terbiasa dalam ketertiban. Ketertiban. Ini kan zaman sekarang Masya Allah, contoh ketika dibagikan hewan kurban. Oh saya belum. Tertib aja dulu, tertib. Kan udah ada kupar. Insya Allah bakal dapat contoh-contoh model seperti itu. Tertib itu nikmat jemaah sekalian. Ketika dipergunakan di rumah, ketika dipergunakan di jalan, yang mobil tahu tertib, yang motor tahu tertib, itu bakal nikmat. Dan itu ada dalam syariatul Islam, syariat kita. Ingat, itu ada dalam syariat kita. Kita lagi membahas. Watalau ayatin minal Quran, kemudian anak-anak membaca ayat Al-Quran, itu bergembira. Itu lihat, anak-anak di usia 5 tahun sudah bisa baca Al-Quran. Berarti di usia 3 tahun belajar Al-Quran. Jangan biarkan anak-anak kita di 3 tahun belum bisa apa-apa. Nyanyi sih bisa. Gitu. Tuh 1, ini hari itu. 2, ini hari ini juga. Boleh dia nyanyi, tapi dia tahu juga tentang ayat-ayat. Ajarkan sedikit-sedikit tentang ayat Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Imam Syafi'i di usia 6 tahun, 7 tahun hafal Quran. Kenapa? Karena di usia 3-4 tahun itu udah mulai belajar ngaji. Ya, tidak boleh kita seorang muslim udah balik baru belajar ngaji, nggak boleh, dosa besar. Kita seorang muslim di usia 3 tahun udah harus belajar ngaji. 4 tahun sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Udah bisa baca tuh anak 4 tahun. Kenapa? Dari 3 tahun belajar. Kenapa kita tidak disiplinkan diri buat anak-anak kita? Karena kita dahulu tidak terdisiplinkan diri. Makanya disiplinkan diri kita dulu, baru kemudian baru anak. Gitu. Kita 8 tahun baru ngaji, la ilaha illallah. Udah gitu dibilang bawa soleh lagi. Soleh dari mana? 8 tahun ngaji itu hal yang udah lumrah. Sementara di dunia Islam 7 tahun udah hafal Quran Karim. Di Tarim Hadramaut sampai saat ini usia 7 tahun sudah hafal Quran, dan itu hal yang biasa. Enggak ada satu kegembiraan dia. Ya, artinya biasa. Biasa. Orang tuanya gembira luar biasa, gembiranya luar biasa, tapi tidak dengan pamer. Bergembira. Aw qaddamu hadisan, atau membaca hadis. Aw dzakaru nasihat, atau mereka mengingatkan tentang nasihat ulama. Jadi ketika dalam keadaan tertib untuk masuk kelas tuh anak-anak ada yang baca Quran, kemudian hadis, kemudian ucapan ulama. Nanti berikutnya lagi, hari Selasa beda lagi, hari Rabu beda lagi, hari Kamis beda lagi. Kuat nanti hafalannya. Dan kita kalau punya lembaga pendidikan, lakukan seperti itu. Biarkan 1 ayat 1 hari, nggak ada masalah. Tasim atau Ar-Rahman 'allamal Quran, enggak ada masalah. 1 ayat 1 hari. Yasin, Thaha, Alif Lam Mim, enggak apa-apa. 1 hari, tapi besok tambah lagi. Hari berikutnya lagi tambah lagi, diperkuat. Gitu. Kita tidak ada yang peduli dengan bacaan anak kita tentang Al-Qur'anul Karim. Betul gak jemaah? Kalau kita enggak peduli, bagaimana nasib mereka? Kalau pembacaan Al-Quran kita tidak pernah peduli kepada mereka, bagaimana kehidupan mereka yang akan datang.
Al-Quran kita nggak peduli, sementara itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Au qara'u ayatan au qara'u abyatan au hikaman, atau mereka membaca bait-bait syair. Bait-bait syair, ilahi la sulil firdausi ahla. Itu kan bait-bait syair. Au hikaman li ahadis salihin, atau hikmah dari ulama-ulama saleh. Ala ahli jam'i, itu diungkapkan di teman-teman yang lain, wa tabur, bitabur, dalam keadaan tertib mau masuk kelas, diajarkan seperti itu. Nanti anak-anak bakal terbiasa. Ingat, biarkan anak kita masuk kelas duluan. Biarkan. Jangan masuk jam 7, kelas jam 7 masuk jam 8. Nah, ini tanda nih. Tanda. Orang mau dapat berkah, ngaji sebelum datangnya guru. Orang mau dapat berkah, mau dia ngaji dimanapun, mau dia ngaji di pesantren pun, mau dia di Rasah Ulia sekalipun, datang sebelum datang guru. Itu bakal mendatangkan keberkahan. Tapi kalau misalnya guru dulu datang duluan, baru dia datang belakangan, walaupun dia alimnya kurang berkah nanti pada akhirnya. Ya, karena dia sudah tidak menjalankan adab. Di antara keberkahan ilmu murid itu dia menjalankan adab. Dan adabnya murid datang duluan sebelum datangnya guru. Ini jangan guru yang bersihin karpet, guru yang nertibin karpet, guru yang megang mic, guru yang jangan. Jadi guru udah ada, udah siap semuanya. Ya, guru ada, udah siap semuanya. Fiha tabyinun lil khairi wa irsyadul huda. Dan itu adalah penjelasan kebenaran, dan itu adalah pengajaran lil huda, bagi satu petunjuk. Kalau kita mempunyai anak keturunan yang benar, biarkan mereka dari kecil disiplin. Waktunya ngaji, waktunya belajar, waktunya makan, disiplinkan diri. Tuh lihat. Orang yang tidak disiplin, jangan harap anak bakal menjadi orang besar. Ingat, ketika kecilnya tidak disiplin diri, jangan harap anak bakal menjadi orang besar. Kita semuanya mengharap anak-anak keturunan kita orang besar, alhamdulillah. Tapi ajarkan kedisiplinan yang paling utama ketika di usia dininya. Wa fiha tahriran min asy-syarr, dan dengan model seperti itu penjagaan dari keburukan. Jadi kalau misalnya keburukan itu bukan disiplin. Kalau disiplin kebaikan, ingat, ajarkan anak kita. Jangan pernah mendapatkan makanan dari orang lain, jangan pernah mengharapkan duit dari orang lain, atau andaikan dikasih makanan dari orang lain, jangan langsung dimakan. Dikasih minuman dari orang lain, jangan langsung diminum. Dikasih duit dari orang lain, balikin lagi ke orang lain. Ajarkan seperti itu kepada anak kita. Kecuali orang tersebut sudah kita maklumi. Yang ngasih bapak kita, yang ngasih ibu kita, ambil. Yang ngasih saudara kita, yang kita tahu, ambil. Apalagi zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang atau oknum-oknum untuk menjerat anak-anak kecil dengan makanan, minuman, dan duit, dan sebagainya. Wal fasad itu menjaga dari kerusakan. Karena anak kecil kalau udah terbiasa disiplin, nggak mau melakukan keburukan. Apalagi zaman sekarang, zaman HP. Nggak disiplin tuh anak-anak. Habis maghrib dan isya main HP. Habis makan malam main HP, bangun tidur main HP, siang main HP, itu nggak disiplin. Terlihat bahwa dirinya tidak disiplin, dan orang tuanya masuk orang tua yang tidak disiplin. Kalau orang tua yang disiplin, ambil. Mau anak nangis, biarkan dia nangis daripada nanti di akhirat dia nangis. Biarkan di dunia nangis. Dengarkan, biarkan di dunia nangis. Kalau ini kan enggak. Kesian dah tuh anak, kesian, astagfirullah. Istri udah ngambil, kemudian kesian tuh bu, kesian. Anak, cucu begitu juga. Itu sama saja kita mencekokkan mereka untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disiplinkan. Nah, udah belajar belum? Udah, alhamdulillah. Ayo kita ngobrol santai, ngopi bareng, ngeteh bareng. Ayo kita jalan-jalan. Nah, kalau udah baca Quran belum? Udah. Nah, belum baca Quran belum? Bacalah.
Pelan-pelan, ayo bapak mau baca, mau dengar, bapak mau dengar, ibu mau dengar, begitu. Jangan kita biarkan begitu anak berkumpul atau anak berkembang diri tanpa memahami Al-Quran. Keburu nanti kedapatkan dunia dari teman-temannya. Kalau udah dapat nasihat dari teman-temannya, hancur berantakan. Pada akhirnya teman-temannya nomor 1, orang tuanya nomor kesekian. Guru-gurunya itu nomor kesekian. Karena sudah masuk dalam dunia pertemanan. Liyakunu mu'athirina fil khairi, agar mereka mempunyai dampak kebaikan. Wa mu'alliminan linnasi fi mustaqbalihim, dan pada akhirnya mereka bakal menjadi gurunya manusia di masa depannya mereka. Kalau anak-anak kita mau cerdas, mau berdisiplin, mau jadi orang saleh, dari kecil kita ajak untuk menuju tempat-tempat yang saleh. Biarkan anak-anak kita sering hadir di majelis taklim. Duduk di majelis taklim. Subuh, jangan biarkan anak-anak kita tidur dengan enaknya tidur. Apalagi ini hari Minggu, nggak ada alasan untuk sekolah. Tidak ada alasan untuk sekolah. Bangunin ngaji, nggak apa-apa. Walaupun di majelis taklim tidur, walaupun di masjid tidur, boleh nggak? Boleh. Anak kecil, nggak ada masalah. Sambil tiduran nggak ada masalah. Anak kecil, enggak. Itu nanti bakal terkenang tuh jemaah sekalian ketika anak sudah mulai diajarkan model seperti itu. Jangan kita bilang biar dah anak sian, lagi dingin, lagi hujan, nggak usah ngaji dulu, nggak ada masalah. Ya Allah, itu ingat, itu sama saja orang tua sudah memberikan ramuan syaitan, dikatakan oleh mereka para ulama. Udah diberikan racun buat anak-anaknya. Hakadha yajibu an yakuna ta'awunul abawaini ma'auladihim. Demikianlah kerjasama kedua orang tua dengan anak-anak. Jadi orang tua itu kerjasama bapak dan ibunya. Karena mendidik anak itu tidak cukup dengan bapak saja atau tidak cukup dengan ibu saja. Tidak. Kesempurnaan mendidik anak itu adalah dengan kedua orang tua. Anak bakal kuat. Ada satu kekuatan tersendiri dalam jiwa sang anak. Gitu. Liyakunu mumayyizina faizina, agar nanti anak bisa mampu membedakan mana benar, mana salah. Dan mereka bakal sukses tuh anak. Anak-anak yang sudah mulai terdidik itu mereka sukses. Nanti ketika di SD-nya tuh Al-Qur'annya udah lancar dan sudah hafal banyak. Apalagi nanti di sanawiyah aliyah. Itu di sanawiyah orang tidak tahu bahwa dia masih sanawiyah, tapi keilmuannya Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Dari kecil sudah terdidik. Akhlaknya luar biasa, wibawanya tinggi, gitu. Keilmuannya tinggi, dan itu kan karena memang ajaran dari kedua orang tuanya sendiri mungkin. Biadwarin thayyibatin fil madrasah, diantaranya dengan peranan yang indah di sekolah. Makanya jangan sekali-kali naruh anak di sekolah kafir. Nanti kalau misalnya di anak sekolah kafir, bukan tahlilan awalnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk, girang mereka. Nggak diajarin tahlil. Akhirnya nanti ketika udah lulus, dibilang tahlil haram, tahlil haram. Zikiran haram, maulid haram. Kenapa? Dari kecilnya. Jadi kalau kita mau ngelihat seseorang, lihat biografinya. Lihat seseorang, lihat biografinya. Paling gampang. Kita mau melihat apapun, dakwah, kita mau melihat guru, kita mau lihat seorang atau sosok siapapun namanya, lihat biografinya, cukup. Al-wasail wa turuqut ta'amuli ma'aha fi qadiyati tarbiyati. Ini adalah wasilah dan jalan bersosialisasi dalam menentukan pendidikan. Sarana pendidikan. Sarana dan sosialisasi pendidikan. Pendidikan harus ada sarana. Dan pendidikan harus disosialisasikan. Artinya disosialisasikan harus diamalkan. Enggak cuma sekedar baca, amalkan. Kita mengajarkan anak bersih. Kita cium anak kita, udah wangi belum? Gitu. Jangan biarkan anak kita bau keringat. Itu
Kita kadang nggak paham tuh model-model seperti itu. Bisa paham jamaah? Anak kita biarkan begitu aja, kejemur di lapangan, kejemur di bawah sinar matahari. Insya Allah. Cium anak, udah wangi belum? Nak, mandi dulu, jangan bilang bau. Nak, mandi dulu, ini pakai minyak wangi ini yang bagus. Ini pakai sarung yang bagus, ini pakai peci yang bagus. Kasih keindahan buat anak-anak sedini mungkin. Jangan biarkan anak main God. Ini kelihatan kan sederhana, biarin dah namanya anak-anak main God. Luar biasa nih. Ini kajian-kajian seperti ini jarang dijumpai di majelis taklim. Kajian-kajian seperti ini ada di S2 dan atau mungkin S3 dalam sosiologi pendidikan. Ini jamaah beruntung. Ya, enggak S1, tahu-tahu langsung S2. Ini sosiologi pendidikan. Development of building dan sebagainya, banyak sekali. Allah beruntung jamaah sekali. Ini ilmu-ilmu mahal, jarang diungkap dalam berbagai macam majelis, jarang. Gitu. Kelihatan kecil kita, tetapi penghususan di antara keilmuan yang khusus di sini, ilmu pendidikan. Bukan karena saya dari jalur pendidikan, enggak, karena ini saya mau mengharap jamaah sekalian penuh dengan pendidikan Islam. Ya, kalau saya memang dari jalur pendidikan, ya memang saya harus melalui tahap seperti itu. Enggak mungkin guru lebih bodoh daripada murid. Jadi kan guru harus lebih alim, harus lebih pintar daripada murid. Udah belajar ini, belajar itu lagi. Udah belajar itu, belajar itu lagi. Udah belajar itu, belajar itu lagi. Itu namanya guru. Ya, itu namanya guru. Untuk pulang saya dari Tarim Hadramaut, satu mobil dengan guru saya ketika itu. Saya dengan Habib Umar satu mobil menuju ke Majelis Taklim Majelis Rasulullah ketika itu malam Selasa, masih di Pancoran. Ditanya saya sama Habib Umar, ente di Indonesia ngaji sama siapa? Ente di Indonesia ngaji sama siapa? Untung emang dari sebelum Tarim saya udah belajar sama Maulana Syafi'i Azami. Ya, terusin. Ngaji dan ngaji dan ngaji dan ngaji, ngaji dan ngaji dan ngaji dan ngaji. Itulah yang disebut dengan seorang guru. Terus untuk menjadikan muridnya itu belajar dan belajar, alim dan alim, beradab dan beradab. Itu namanya murabbi. Kalau cuma sekedar guru ngajar saja, itu namanya ustaz atau kiai atau ulama. Tapi kalau murabbi lebih tinggi dan lebih dalam daripada itu. Kalau murabbi itu mengetahui sang murid dan mendidik muridnya untuk lebih tinggi. Kalau cuma sekedar guru saja, baca kitab, ya Rabbi bil Mustafa, habis pulang, deng. Ketemu di minggu besok ngajar. Itu guru betul. Tapi belum naik dalam derajat murabbi. Murabbi jauh lebih tinggi daripada guru. Sementara murabbi itu mengajarkan bagaimana akhlak engkau kepada Allah. Udah sampai mana? Diajarkan lagi. Udah sampai mana engkau dengan Rasulullah? Diajarkan lagi. Udah keilmuan yang engkau sudah miliki sudah sampai mana dan udah diamalkan atau belum? Nah, itu namanya murabbi. Jadi belum tentu yang namanya guru adalah murabbi. Tapi kalau murabbi udah pasti guru. Ingat tuh. Yang namanya murabbi udah pasti guru. Tapi kalau guru belum tentu murabbi. Belum tentu guru-guru kita yang ada di sekolah, yang ada di kampus itu adalah murabbi. Guru betul, mudarris. Apakah murabbi? Gitu. Kita udah belajar matematik atau bahasa Inggris atau bahasa apa namanya? Apakah kita diajarkan untuk lebih dekat kepada Allah secara khusus? Tidak. Kalau murabbi langsung tak diajarkan. Ente baru sebegini, ente harus kayak gini, ente kayak gini. Makanya kalau kita dapat dengan guru murabbi harus girang karena sering dinasihatin. Jangan malah ngambek. Oh, saya diomelin sama guru nih. Di depan orang saya diomelin guru, itu lagi dididik, lagi dibenarin. Harusnya gembira kita, karena guru kita bukan cuma sekedar ustaz, bukan cuma sekedar kiai, tapi murabbi jauh lebih tinggi daripada itu semuanya. Gitu jamaah sekalian. Karena banyak salah kaprah. Terkadang orang biasa disebut murabbi ruhina. Waduh.
Murabbi rohina orang yang betul-betul mendidik diri kita. Yang tadinya belum kenal Allah bisa dekat kepada Allah dengan waktu yang cepat. Bisa kenal kepada baginda Rasulullah dengan waktu yang cepat. Waktu yang cepat itu yang kita butuh murabbi, bukan cuma sekedar guru, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, kita tanggal Arafah. Kita sekarang berada di Arafah. Esok Idul Adha. Afdal ayyamid dunya Yaum Arafah. Afdal hari di dunia itu adalah hari Arafah. Sekarang yang kita berada. Afdal ayyamid dunya Yaum Arafah. Seafdal-afdalnya hari dunia adalah hari Arafah. Dalam sabda Rasulullah, Yaum Arafah yauma yu'ariful imam. Hari Arafah itu adalah hari di mana imam menentukan id. Jangan id menurut maunya kita, ikutin imam. Imamul bilad, pimpinan yang ada di negeri kita masing-masing. Di zaman Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas, itu kan zaman sahabat. Antara Hijaz dan Syam dekat. Al-masafah bain al-Hijaz wa Syam masafah qaribah. Jarak antara Syam dan Hijaz itu kan jarak yang dekat. Tapi kenapa Syam Idul Adha duluan sementara kenapa Hijaz Idul Adha duluan sementara Syam belum? Ada dikatakan terkadang min haitsu hukmil bilad, menurut hukum negeri satu. Negeri masing-masing. Ini antara Syam dengan Hijaz dekat, berbeda hari rayanya. Antara Hijaz dan Syam dekat, berbeda hari rayanya. Dan kalau misalnya kita pahami sekarang Indonesia dengan Saudi, dengan Syam dengan Hijaz, mana lebih jauh? Indonesia jauhnya luar biasa. Jauh. Berapa ribu kilo? 7.000 kilo. 7.000 kilo. Iya betul. Kalau dari Jakarta ke Jawa Timur 700 kilo. Kurang lebih. Ini dari Indonesia menuju Saudi 7.000 kilo. Bisa dibayangkan. Memungkinkankah berbeda min haitsul matla'? Matla' itu dari arah tempatnya untuk menilat bulan, matla'. Jadi terkadang bumi yang ada di Saudi bulannya terlihat. Tapi bumi yang ada di Indonesia bulannya terkadang belum terlihat. Itu kan harus dengan ilmu, jamaah sekalian. Enggak bisa. Selalu kita samakan antara Indonesia dengan Saudi. Waktunya aja udah berbeda. Waktunya berbeda gak? Jauh, 4 jam. Kemudian kita mau harus paksakan diri bahwa antara Indonesia dengan Saudi bersamaan, belum tentu. Kalau ini udah terjadi kejadian di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, antara Syam dan Hijaz itu berbeda, dan itu diperbolehkan, bagaimana keadaan antara Indonesia dengan Saudi? Oh, lebih-lebih lagi. Satu waktu Sayyidina Masruq itu minta talabas suqya, minta air dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Anta sha'im, bukankah engkau dalam keadaan puasa? Engkau kan masih puasa." "Oh, di sini kan udah Id." "Ya, engkau hukum negara engkau masih puasa." Lihat betapa Sayyidatuna Aisyah mementingkan tentang hukum negerinya masing-masing. Jadi enggak perlu untuk diperbincangkan dan enggak perlu diramaikan tentang perbedaan Idul Adha, Idul Fitri antara Indonesia dengan Saudi. Enggak perlu diperbincangkan. Ini lantaran orang awam yang memperbincangkan
Orang-orang yang tidak berilmu memperbincangkan, akhirnya menjadi berita. Kalau ini adalah buku bestseller. Kalau ini, iya, yang protes itu orang awam. Orang protes orang awam. Iya, karena tidak tahu ilmu. Karena sunnah di tanggal 9 Dzulhijjah, sunnah di tanggal 9 Dzulhijjah habis subuh itu langsung mendendangkan takbir. Sunnatul Rasul Muhammad. Emang di sini nggak diajarin? Kan ada yang ngajarin fikih di sini, iya kan? Sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah 9 Dzulhijjah di timur, di barat, kalau dia ngaku muslim, itu sunnah takbir. Sunnah takbir. Tadi makanya kan saya tanya dulu, jamaah sekalian, hari ini hari apa? Hari Arafah. Disunnahkan kita nih, biar orang dengar. Makanya kalau misalnya orang awam ngaji, jangan nggak ngaji. Nggak ngaji itu dia. Nggak ngaji yang akhirnya menjadi satu petala besar. Orang muslim disuruh pada ngaji. Ini ketua nyuruh ngaji, kita pengurus disuruh ngaji, udah tinggal enaknya doang. Kan di sini udah tinggal enaknya doang. Guru besar semuanya di sini. Betul nggak? Guru besar semuanya. Dari fulan-fulan, dari kiainya, dari habaibnya, semuanya guru besar. Alhamdulillah. Tinggal nanya aja, itu lautan ilmu sebenarnya. Alhamdulillah. Sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 9 Dzulhijjah ba'dal fajar itu langsung takbir. Mana ada? Makanya suruh ngaji. Kitab Sunnatul Rasul, kitab hadis baginda Rasulullah, fikih Rasulullah. Di dunia enggak ada, ente ada di Tanah Abang, ente ada di Kemayoran. Coba kalau ente ada di dunia muslim sana. Ya kan? Di dunia yang tempat mereka para ulama-ulama. Di Kemayoran enggak ada, ya jelas enggak ngamalin berarti. Di Kebayoran enggak ada, mau Kemayoran kek, mau di Kebayoran kek, kalau enggak ada ya berarti enggak jalanin syariat, begitu aja. Kalau menjalankan syariat, baca takbir. Nanti juga habis zuhur takbiran juga. Habis asar takbiran juga, habis maghrib takbiran juga. Itulah yang disebut dengan takbir muqayyad. Kalau takbir mursal itu adalah Idul Fitri, dari mulai malam Idul Fitri, dari mulai maghribnya Idul Fitri sampai khatib berada di atas imam selesai takbir. Itu namanya takbir mursal. Ada batasannya. Sementara muqayyad itu dari tanggal 9 Dzulhijjah subuh sampai mau sholat sunnah kek, mau sholat wajib kek, sampai kapan? Sampai tanggal 13 Tasyrik, asar. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab yang lain sampai 12 Tasyrik. Beda pendapat ulama, enggak ada masalah. Itu pendapat imam mazhab yang ada. Imam Syafi'inya kita sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Makanya disebut dengan hari Tasyrik. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad itu sampai tanggal 12 Tasyrik. Makanya kalau kita untuk menyembelih hewan kurban itu dikatakan oleh Imam Syafi'i boleh sampai tanggal 13 Tasyrik, sampai batasnya sebelum asar, pas asar. Tapi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal hanya 3 hari, 10, 11 dan 12. Bisa dipahami jemaah? Bisa dipahami jemaah? Jadi seharusnya apalagi ini Masjid Guru Sya'ban, masjid tua, masjid ulama-ulama besar. Sebenarnya untuk dengerin takbir seperti itu udah hal yang biasa sebenarnya. Bukan menjadi sebuah keprotesan. Bukan, harusnya gembira. Oh iya, diingetin bahwa sekarang adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Saya pernah dengar dulu Muallim Syafi'i Azami, biarin aja orang mau gimana, yang penting kita amalin ilmu. Itu kata Muallim Syafi'i Azami. Biarin. Oh nanti orang gimana Muallim? Biarin. Kita jalanin syariat bukan menurut maunya orang. Terlihat. Kenapa? 13 sampai asar. Sampai asar. Asar udah. Makanya sholat asar tanggal 13 habis itu nggak pakai takbir lagi. Dan tidak ada potong kurban. Nah, waktunya potong kurban ya udah, bukan sekarang, besok. Kan sekarang bukan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar besok. Sekira-kira khatib udah naik ke atas mimbar, udah sholat. Udah boleh ketika itu potong kurban. Makanya sunahnya kita kalau misalnya Idul Adha makannya belakangan. Beda dengan Idul Fitri. Makanya tukang
potong buru-buru. Kalau lama-lama, kalau motongnya jam 12 ya keburu lapar kita. Kira-kira habis Id langsung potong. Potong. Dan itu daging jangan disayur atau dikasih lauk. Ini daging kurban. Kita punya panitia gak? Ketua panitianya Pak RW. Pak Abdul Aziz kasih ke Pak RW. Misalnya 5 kilo. Boleh? Boleh aja. Mau 10 kilo juga gak ada masalah. Kenapa orang pakai repot? Itu 10 kilo daging di Pak RW, habis itu bikin, ayo kita makan siang. Itu kan namanya daging sembelihan. Paham nggak? Bukan nih daging yang ngambil dari cacagan sebagainya, kemudian dikasih, ayo bikin sop, bikin tangkar, nggak boleh. Karena itu namanya daging apa? Daging udhiyah, daging sembelihan. Kasih dulu kepada, kan gampang ngasih dulu kepada pengurus yang ada. 1, 2 atau 3, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 30 kilo makan siang. Ini ibaratnya contoh. Boleh untuk panitia, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh main ambil aja kemudian bikin sop seperti itu. Apa namanya? Kayak apa namanya? Ini apa namanya? Ini nih kulit kambing atau kulit apa namanya? Kemudian diambil, kemudian dijual, nggak boleh. Kasih aja dulu pengurus. Abdul Aziz ini anak kasih ke ente apa namanya kulit, semua kulit yang ada. Habis itu punya usaha Abdul Aziz enggak? Punya. Habis itu beliau jual duitnya untuk masjid, kan balik lagi. Itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Jangan langsung tahu-tahu tuh apa namanya kulit udhiyah main jual aja nggak boleh, dosa, haram namanya. Jadi perlu diakal-akal, bukan diakal-akalin sih. Perlu dengan ilmu. Ini ingat, saya salah ngomong. Bukan diakal-akalin. Perlu dengan ilmu. Karena kita segalanya harus dengan ilmu. Kita sholat dengan ilmu. Nggak boleh menurut maunya kita. Nggak ada. Karena ibadah ada tauqifi, ada taufiki. Ini orang nggak tahu. Ini terkadang orang ngomong maulidan, tahlilan, bid'ah. Dia nggak tahu. Ibadah tauqifi atau taufiki. Dia aja nggak tahu tauqif atau taufik. Mau bilang bagaimana ini adalah bid'ah. Kalau tauqifi itu ibadah yang nggak boleh campur-campur lagi. Kalau memang seperti sholat, ya udah sholat. Jangan dicampur-campur lagi. Kalau sholat bilangan zuhur 4 rakaat, asar, kemudian maghrib, isya dan subuh, dan ketentuannya itu dari baginda Rasulullah. Namanya tauqifi. Tapi kalau ibadah yang lain, seperti kita habis sholat kemudian zikir, boleh nggak? Habis sholat makan juga boleh. Habis sholat makan ente aja nggak ada masalah. Nggak disebut dengan bid'ah, apalagi zikir. Apalagi zikir. Itu nggak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Itulah yang namanya ibadah taufiqi. Beda antara tauqif dengan taufik. Ini perlu untuk pembedaan kita semuanya. Jadi jemaah sekalian, ini hari Arafah, hari mustajab berdoa. Kalau kita punya waktu ini hari, baca ayat Al-Ikhlas 1000 kali. Kita ada waktu nih, baca 1000 kali Al-Ikhlas. Bukan Al-Ikhlas. Aduh, salah ngajar saya. Al-Ikhlas, bukan. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 1000 kali. Jangan bilang bid'ah dulu. Ini hadisnya banyak dari baginda Rasulullah. Ini orang main bid'ah aja lagi. Nyicil boleh. Misalnya nih habis ini nyicil 200 kali boleh. Nanti duha jam 9, jam 10 200 lagi boleh. Habis zuhur misalnya 300 kali, habis sampai kan? Boleh nyicil. Kemudian Al-Fatihah 100 kali. Al-Fatihah. Kemudian Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq 100, Qul a'udzu birabbin nas 100. Kemudian la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ada dalam satu riwayat la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa huwa hayyun la yamut bil khair wa 'ala kulli syai'in qadir 1000 kali. 1000 kali. Amalan di hari Arafah. Kemudian doa Arafah.
Ada doa yang tertulis, ada doa yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis menurut lisan kita masing-masing. Hajat kita ungkapkan, karena ini adalah hari yang sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau rezeki, pinta sekarang. Kita mau punya istri, pinta sekarang. Ya kalau mau punya istri, pinta. Mau ngapain kita? Maksudnya istrinya misalnya sekarang, ya Allah, susahnya luar biasa diatur. Minta biar soleh. Minta yang soleh, kan nggak harus ngambil jalan keluar kawin lagi. Ini berantakan banget nih. Biar doa sama Allah biar benar, biar mulusnya nggak lemes. Nah istri mulutnya lemes, doa sekarang sama Allah biar ya Allah istri nggak lemes. Kan kita memuja hanya kepada Allah, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hari mustajab. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tolak doa kita kalau kita betul-betul ikhlas. Tapi puasa gak? Puasa. Mau doa diterima nggak puasa? Kalau orang yang haji memang makruh puasa, lagi capek, lagi wukuf di Arafah, lagi sedang capek-capeknya puasa, ya lemah. Maka yang tidak puasa, yang tidak haji seperti kita ini kan nggak lagi haji, sunnahnya puasa, dan motong. Kalau kita punya harta sapi, atau yang pertama kambing dulu, yang paling istimewa motong itu adalah kambing. Kemudian onta 7 orang, kerbau 7 orang, sama sapi juga 7 orang. Kalau tidak memungkinkan di hari 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, nggak ada, kira-kira nggak mampu untuk kita menyembelih hewan kurban, ya udah kita potong ayam, iraqatud dam, potong ayam, tapi jangan bilang bahwa ini adalah kurban, nanti dianggap saya aliran sesat lagi. Emang pengajian di pengajian di guru Sya'ban sesat ya. Saya nggak pernah bilang ini kurban. Potong ayam, beda antara kurban dengan potong ayam. Kalau nggak mampu, tolong yang ngaji jangan pada tidur. Kalau tidur saya repot. Nanti katanya kurban kok potong ayam. Dari mana ngaji? Itu dari guru Sya'ban. Astagfirullah. Ya, itu artinya kalau nggak mampu banget, nggak mampu kurban, potong ayam. Saya nggak mengatakan potong kurban ayam, tidak, potong ayam. Kalau nggak mampu doang. Tapi kalau misalnya apa? Ikan. Ya mas, ayam ada kan harga yang 50.000? Ada kan? Ya wajar, ayam pakai ikan. Ikannya ikan teri lagi. Nanti pengajian kita diboikot nanti. Saya nggak ngomong kayak gitu ya. Tidak, naudzubillah min dzalik. Ini artinya bukan kurban, mengganti. Kalau kita tidak mampu, ya udah. Karena ini kan hari untuk iraqatud dam. Iraqatud dam itu mengalirkan darah. Jadi kalau misalnya kurban tidak bisa kita alirkan, ya udah ayam. Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, boleh. Boleh, tapi ingat bukan kurban. Pahalanya tergantung niatnya kita. Kalau niatnya kita kuat, sederajat tuh pahalanya seperti pahala kurban. Ingat pahalanya, bukan rangkaiannya dan bukan pekerjaannya, pahalanya. Bisa paham jemaah? Ya. Dan bedain antara takbir muqayyad dengan mursal. Ini kita takbir muqayyad, kita ngelihat hewan kurban saja takbir. Kita nih dimulai tanggal 1 Dzulhijjah dari kemarin, kita udah ngelihat hewan kurban itu takbir. Itu dari tanggal 1 Dzulhijjah kita ngelihat di po Haji itu atau Haji Ibrahim lagi jualan kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngelihat hewan kurban dari tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4 dan ketahuan dan berikutnya. Bisa paham jemaah? Itulah sunnatul Rasul Muhammad yang sekarang itu al-maghfulu anha, yang dilupakan orang. Sunnah takbir ketika melihat hewan kurban tidak ditakbirkan. Itu sunnah yang sudah mulai dihindarkan oleh orang. Bahkan kaum muslimin sendiri bukan malah menghindarkan, tidak tahu bahkan bahwa itu adalah sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Ada pertanyaankah jamaah? Kalau tidak ada pertanyaan, saya dengan berita yang sangat duka dan mendalam. Banyak dari bulan-bulan ini saya telusuri orang yang benci sama habaib makin-makinan. Masukin. Jangan ditutup. Gitu. Iya. Dimasukin. Makin-makinan mereka benci kepada habaib. Dan di antaranya habaib kan masuk saya punya guru Habib Umar. Makin-makinan saya. Dalam sekarang kan modelnya menyala, ya kan? Menyala saya langsung. Bluk, waduh. Gak bisa guru saya diginin, gak bisa petinggi-petinggi kita diginin. Ini adalah anak keturunan Rasulullah yang kita wajib jaga, yang wajib kita cintai dan sayangi. Anak keturunan Rasulullah, anak mereka para sahabat, anak mereka para aulia, anak guru-guru kita wajib kita jaga. Inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak guru kita makan es, duitnya nggak ada, kita beliin. Kalau perlu bawain tuh berkat buat anak kita, bawa lagi nih es buat pulang. Gitu. Itu guru, anak guru, hormat. Ketika kita ngelihat anak guru, seakan kita ngelihat guru. Ini Habib Umar dibilang rusak. Ini wabil khusus mereka berbicara tentang nisbahnya Habib Umar dan nisbahnya mereka para habib, yaitu nasabnya. Manasabnya mereka mengatakan, sebahagian mereka mengatakan bahwa Sayyidina Imam Ubaidillah tidak nyambung kepada Sayyidina Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Ini adalah nasab yang sudah 1100 tahun yang lalu sudah ada. Nasab yang sudah ada 1100 tahun yang lalu. Dan kitab-kitab tentang nasab itu sudah banyak sekali. Mungkin kalau saya orang Betawi saya bilang banyak. Tapi kadang orang Jawa gimana nih? Itu dia. Orang Jawa kalau banyak banget kan banyak kan? Iya. Nah itu, nggak apa-apa. Itu menandakan bahwa berarti banyaknya luar biasa. Karena saya bukan Jawa sih, nggak medok jadi dah. Ya, banyak, nggak medok juga, nggak enak juga saya ngomong. Enakan orang Jawa juga. Ini yang Jawa. Gimana? Udah itu di. Ini bukan untuk masalah kedaerahan ya, enggak. Justru saya lagi muji Jawa ini. Banyaknya luar biasa. Kitabnya dari orang udah 1100 tahun yang lalu. Yang tidak mangkal mungkin ilmu yang baru sekarang datang kemudian menggulirkan nasab yang sudah ada. Dengan alasan tidak sambung. Yang mengatakan tidak sambung, perlihatkan bukunya. Karena ilmu, bukan menurut. Bahkan terkadang ada orang mengambil ini, rupa-rupanya yang ngomong itu adalah orang-orang Eropa. Rupanya yang ngomong asalnya itu adalah orang-orang Barat. Yang umat Islam belajar Islam ke negeri Barat. Lucu juga umat Islam belajar Islam ke negeri Barat. Akhirnya mereka orientalis yang ada, yang sengaja mengajarkan Islam untuk merusak Islam, banyak sekali. Makanya saya kira kayak Saleh Ramani ngajar di antara pengajian yang beliau kaji itu di Malam Syafi'i Azami tentang permasalahan orientalis di antaranya. Itu luar biasa. Dan itu kita kaji. Di S2 dikaji, di S3 dikaji, dan itu seluruh kampus dunia Islam yang ada S2-nya atau mungkin S3-nya itu pasti mengkaji ilmu tersebut. Janganlah kita belajar Islam bukan pada tokohnya. Belajar Islam kepada kiai, belajar Islam kepada habaib, belajar kita sama ulama. Begitu enggak? Bukan belajar Islam sama orang yang enggak ketahuan manaqibnya, biografinya, enggak boleh. Akhirnya mereka pulang kemudian mengatakan ini tidak benar nasabnya. Belajarnya ilmu putus, namanya ilmu munqati'. Kalau kita belajar ilmu hadis, itu ada ilmu tarjih, ada ilmu ta'dil dan sebagainya. Adul riwayah. Itu banyak tentang kajian-kajian hadis jamaah sekalian. Terlihat tidak arif mereka untuk mengkaji tentang pelajaran-pelajaran hadis. Ilmu dirayahnya dan ilmu riwayahnya. Untuk menjawab itu semuanya, saya ada keilmuan untuk menjawab itu semuanya.
Artinya biarkan ilmu dijawab dengan ilmu. Biarkan ilmu dijawab dengan ilmu. Saya mau mengajarkan kepada masyarakat muslim, wabil khusus masyarakat muslim Indonesia, biarkan ilmu berjawab dengan ilmu. Saya balas dalam kitab saya. Saya ngaji bukan cuma sekedar di majlis salim. Bukan cuma sekedar di majlis salim. S2 saya 2 kali. S2 saya 2 kali. S1 saya 2 kali. S3 saya sekali. Cukuplah saya untuk menghajar mereka. S2 saya 2 kali, jamaah. 2 kali S2 saya. Bukan belentang-belentungan saya belajar. S1 saya 2 kali. Ditipu dengan yang kayak begini. Kan gemes banget saya. S3 saya sekali emang. Capek kalau S3 sampai 2-4 kali. Bayarannya mahal. Udah itu juga udah gede banget udah. S1 2 kali. S2 2 kali. Kan puyeng banget. S1 aja 4 tahun. Kalau 2 kali 8 tahun tuh. Ngerem di perguruan tinggi. S3 2 tahun udah 4 tahun. Belum lagi sebelumnya. Belum ditarim Hadramaut dan sebagainya. Ada saya keilmuan tentang itu semuanya. Cuma karena memang saya nggak banyak ditampilkan gelar-gelar saya. Emang nggak suka, kurang begitu juga. Tahu-tahu kayak Khairul Hidayat aja udah. Padahal kalau mau ditampilkan banyak sekali, luar biasa. Ini saya ngomong karena mau memberikan nasihat kepada mereka. Biarkan ilmu dengan ilmu, jamaah sekalian. Ingat, biarkan ilmu dengan ilmu yang membahas. Jangan satu ungkapan dibahas di masjid atau dalam keadaan maulid atau tabligh akbar. Kalau dia tidak setuju dengan buku saya, balas dengan buku saya. Siapa yang tidak suka dengan nasab Ba'lawi wabil khusus, apalagi nasab guru saya, silakan balas. Saya udah ada buku saya ini. Kemudian kalau ada yang nggak suka, balas dengan buku saya. Dan biografinya juga. Jangan baru S2 membabat saya, jangan, nanti baru S2. Enak banget. Baru S2 membabat saya, apalagi S1, enggak sekufu deh. Kalau dalam keilmuan atau dalam orang mau kawin enggak sekufu, enggak seimbang. Biarkan mereka kaum doktoral yang membahas saya. Kaum doktoral, profesor, silakan yang mau membahas. Tapi nggak suka dengan dan tidak setuju dengan saya, harus dengan ilmu. Jangan yang baru S2, jangan, saya tolak. Jangan, capek-capek habis umur saya. Karena Mike Tyson itu bertarungnya di kelas berat, tidak dengan kelas kupu-kupu. Pernah gak Mike Tyson kemudian menjatuhkan kelas kupu-kupu? Apalagi kelas enggak, Mike Tyson di kelas berat. Wah, biarkan kelas berat yang berbicara, biarkan kaum profesor dan doktor yang membabat saya, silakan. S2 enggak ada. Enggak. Ini keilmuan jemaah. Kalau keilmuan harus tahu tentang biografi. Dengerin nih, keilmuan harus tahu tentang seperti itu. Kan tidak imbang. Kalau misalnya ada debat terbuka, ini S3, ini baru S2. Kan tadi saya bilang, Mike Tyson nggak mau turun ranjang. Tempatnya beliau di kelas berat. Kok kelas terbang? Kelas berat. Nggak mau dia, walaupun dikasih 1 miliar juga Mike Tyson nggak mau. Kenapa? Jatuh wibawanya. Betul gak? Itulah namanya ulama. Ini saya mau bahas, dan ini sudah tercetak dengan ISBN dan mulai di toko-toko buku udah mulai ada. Artinya apa? Kita junjung tinggi guru-guru kita. Jangan main habisin mereka aja. Salah ngaji ente salah belajar. Bukan ngaji di Timur Tengah, bukan ngaji di majelis alim, di pesantren, ngajinya di mana? Di barat. Lah ketahuan tuh Belanda dulu ngabisin kita, belajar sama anak keturunannya. Bapaknya ngorok bapak kita, belajar sama anak keturunannya. Bagaimana sih ente? Sanadnya putus. Ente belajar kepada make apa semuanya? Iya,
naik lagi ke atas nggak ada, berarti sanadnya nggak nyambung. Ente aja ngaji sanadnya nggak nyambung, baru dari awal mau bicara tentang berikutnya. Ya, jamaah sekalian, nggak apa-apa dikit saya ngomong agak vulgar, karena waktunya untuk vulgar. Tapi kalau waktunya nggak boleh divulgarin, ya nggak boleh divulgarin. Ini khusus untuk kali ini aja. Ini juga saya baru bicara biografi saya, baru kali ini. S1 saya 2 kali, S2 saya 2 kali, S3 saya sekali. Baru kali ini, sebelumnya nggak pernah. Tapi kenapa? Karena saya mau mengungkapkan tentang buku saya. Biarkan keilmuan dibalas tentang keilmuan. Ingat sebelumnya saya nggak pernah bahas ini. Karena memang tidak ada hajat untuk mengungkapkan tentang biografi saya. Wallahu a'lam. Gitu. Jadi dengan kita bahas ini, jelas kita mengetahui tentang kekuatan nasabnya Ba'alawi. Minimal. Gitu. Minimal apalagi kita mulai cinta kepada mereka sekalian. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, doa.